nggak tenang lah, nah, begitu. Tapi anaknya si A ini dibilangnya begitu itu diam saja, pamitan. Nah setelah itu pas azan Isya si B pergi ke masjid, mereka pulang. Nah di depan rumah sana di agak kejauhan, si A yang kehilangan dompet tadi mau nututi, mau datang juga ke rumahnya si B untuk ikut ngambil dompetnya yang diduga ditemukan si B itu tadi. Sudah dibilangi dengan isyarat oleh istrinya, wes ayo balik, ayo balik. Nah balik, nantinya lagi datang lagi membawa teman, istilahnya jago pukul. Karena berdasarkan cerita tetangganya toko itu tadi, si B ngambil, katanya ngambil. Berdasarkan sedikit info dari CCTV, kelihatan. Padahal kelihatannya itu adalah bayangannya tangannya itu yang hitam itu. Bayangan tangannya dari sinar matahari itu hitam. Yang diambil gembok kecil. Sehingga nggak kelihatan benda hitam yang besar itu nggak kelihatan. Di CCTV-nya begitu. Tapi berhubung si A dan keluarganya itu tadi dan teman-temannya itu tadi sudah nggak ada hormat kepada mubalik, akhirnya ya masih saja curiga kepada mubalik itu, betapa bahwa ya mubalik itu si B itu yang ngambil dompetnya. Padahal itu hanya berdasarkan hanya berdasarkan persangkaan tetangganya toko itu tadi. Dan pas ngambilnya gembok itu, ya di belakang pickup yang baru lewat. Jadi nggak tahu nggak tahu bahwa itu yang diambil itu dompet apa gembok, itu nggak tahu. Yang ditahu adalah orang yang nyebrang jalan ke tengah jalan untuk ngambil sesuatu, gitu aja. Itu sudah dihukumi menduga dengan kuat bahwa itu dompet, padahal yang diambil gembok. Nah begitu itu ternyata mengakibatkan salah langkah, salah jalan, yaitu menuduh orang tanpa bukti yang kuat. Lah yang jago pukul tadi datang dengan agak mengancam, ya bukan agak, ya memang mengancam. Ayo kembalikan dompetnya, sampean sudah ada saksinya, sudah ada buktinya CCTV. Ya si B yang mubalik itu tadi ya nggak mau mengembalikan, wong memang yang diambil itu gembok bukan dompet. Terus diancam mau dipolisikan. Sampai begitulah sebagai mubalik, sampai diketahui alamatnya, padahal berdasarkan CCTV saja kok bisa tahu alamatnya, berarti kan sudah ditanyakan ke banyak orang. Nah, tanyanya itu ya mungkin dengan cara ini mengambil dompetku, begitu. Lah, sebagai mubalik sakit sekali, sedih sekali, dituduh dalam tanda petik mencuri uang beberapa puluh atau sekitar 150.000 sama KTP SIM. Itu sedih sekali sebagai mubalik. Untuk apa itu? Bukan untuk apa ya. Kenapa kok dia sedih? Karena wong kebiasaannya infak. Terus ya takut dengan akhirat, kok begitu teganya menuduh orang sembarangan. Yang menuduh itu loh, kok begitu teganya. Kenapa kok begitu? Ya karena mungkin ragu terhadap kehidupan akhirat. Nah, itu hikmah. Yang pertama, berkata nggak boleh dengan dzon. Nah, Allah, kata Ibnu Katsir atau Ibnu Abbas yang dikutip oleh Ibnu Katsir. Ingat saya begitu, Ibnu Abbas kalau nggak salah. Ibnu Katsir dalam menafsirkan surat Al-Isra ayat 36 itu, Innallaha naha 'anil qauli bidzon. Allah melarang berkata dengan dzon. Wala taqfu ma laisa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan berkata dengan dzon, tanpa ilmu. Tanpa ilmu itu maksudnya jarene Ibnu Katsir, maksudnya adalah bidzon,
dengan persangkaan atau dengan pendapat. Berkata itu harus dengan ilmu. Ilmu itu Al-Quran, Al-Hadis, qaulnya para ulama, ijma'nya para ulama, begitu itu ilmu. Nah itu kalau hanya dengan pendapat saja akan salah jalan itu tadi. Nah itu hikmah betapa orang yang berkata dengan Tuhan itu akan salah langkah, akan menyakiti orang. Nah begitu itu mubaliknya yang dituduh begitu itu hampir semalaman nggak bisa tidur, sering ke kamar mandi, pipis. Sebenarnya ya hanya gitu, tapi ya sangat sakit. Nah begitu itu loh hikmahnya, kita harus selalu berhati-hati dalam berkata, dalam berbuat. Harus diatur, jangan sampai salah. Kalau salah, akhirnya nabrak larangan atau menyakiti orang. Kalau menyakiti begitu itu, ya mbuh dosa besar, mbuh dosa kecil, atau yang lain yang langkah-langkah yang membuat syirik, ya akhirnya berbuat syirik atau berbuat dosa besar. Itu karena ketidakhati-hatian itu tadi, karena tidak dilandasi ilmu.